saya hormati dosen perkembangan teknologi komunikasi yaitu Bapak Faradika, dan yang saya banggakan teman-teman satu prodi. Perkenalkan, nama saya Amelga Siswati, nomor BP 211400048 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kali ini saya yang beranggotakan 4 kelompok akan mempresentasikan tugas kami, yaitu revolusi teknologi, sejarah penemuan satelit, revolusi media, sejarah perkembangan internet di dunia, yang mana anggota kelompok kami yaitu Anissa Alfianda, Amelga Siswati, Agen Antolin, dan Yusuf Mayondra. Baiklah, penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Anissa Alfianda. Kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, revolusi teknologi. Revolusi teknologi adalah perubahan sosial secara drastis dalam struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi. Contoh-contoh revolusi teknologi tersebut diantaranya dikenal pertanian, pertemuan mesin cetak, bom atom, dan internet. Sejarah penemuan satelit dan perkembangannya. Sejarah penemuan satelit. Satelit buatan manusia pertama adalah Sputnik 1, diluncurkan oleh Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 dan memulai program Sputnik Rusia dengan Sergei Korolev sebagai kepala desain dan Kirill Keremov sebagai asistennya. Peluncuran ini memicu lomba ruang angkasa Space Race antara Soviet dan Amerika. Sputnik 1 membantu mengidentifikasi kepadatan lapisan atmosfer dengan jalan seperti perubahan orbitnya dan memberikan data dari distribusi signal radio pada lapisan ionosfer. Karena badan satelit ini diisi dengan nitrogen bertekanan tinggi, Sputnik 1 juga memberi kesempatan pertama dalam mendeteksi meteoroid. Karena hilangnya tekanan dalam disebabkan oleh penetrasi meteoroid bisa dilihat melalui data suhu yang dikirimkan ke bumi. Sputnik 2 diluncurkan pada tanggal 3 November 1957 dan membawa awak makhluk hidup pertama ke dalam orbit, yaitu seekor anjing bernama Laika. Pada bulan Mei 1946, Project RAN mengeluarkan desain preliminari untuk eksperimen wahana angkasa untuk mengendarai dunia, yang menyatakan bahwa sebuah kendaraan satelit yang berisi instrumentasi yang tepat bisa diterapkan menjadi alat ilmu yang canggih untuk abad ke-20. Amerika sudah memikirkan untuk meluncurkan satelit pengorbit sejak 1946 di bawah kantor Aerospace Angkatan Laut Amerika. Project RAN memiliki Angkatan Udara Amerika akhirnya mengeluarkan laporan di atas, tetapi tidak mengutarakan bahwa satelit memiliki potensi sebagai senjata militer, tetapi mereka menganggap sebagai alat ilmu, politik, dan propaganda. Pada tahun 1954, Sekretariat Pertanian Amerika menyatakan, "Saya tidak mengetahui adanya satupun program satelit Amerika." Pada tanggal 29 Juli 1955, Gedung Putih mencanangkan bahwa Amerika Serikat akan mau meluncurkan satelit pada musim semi 1958. Hal ini kemudian diketahui sebagai Proyek Velura. Pada tanggal 31 Juli, Soviet mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan satelit pada musim gugur 1958. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Mengikuti tekanan dari American Rocket Society atau Masyarakat Roket Amerika, The National Science Foundation, Yayasan Sains Nasional, and the International Geophysical Year, interest Angkatan Bersenjata meningkat, dan pada awal 1955, Angkatan Udara Amerika dan Angkatan Laut mengerjai proyek orbiter yang menggunakan wahana Jupiter C untuk meluncurkan satelit. Proyek ini berlangsung sukses dan Explorer 1 menjadi satelit Amerika pertama pada tanggal 31 Januari 1958. Pada bulan Juni 1961, 3,5 tahun setelah meluncurnya Sputnik 1, Angkatan Udara Amerika menggunakan berbagai fasilitas dari jaringan mata angkasa Amerika untuk mengkatalogkan sejumlah 115 satelit yang mengorbit bumi. Satelit buatan manusia terbesar pada saat ini yang mengorbit bumi adalah Stasiun Angkasa Internasional.
2018, Indonesia memiliki 5 satelit operasional untuk melayani kebutuhan telekomunikasi dan penyiaran kelimanya, yakni 1. Satelit Indostar 2, 2. Satelit Palapa-D, 3. Satelit Telkom, 4. Satelit PSN, 5. Satelit Nusantara Satelit BRISAT di slot orbit 150,5 BT yang dioperasikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana meluncurkan satelit multifungsi Satria yang akan beroperasi pada kuartal 3 2023. Pada 3 September 2020, kerjasama dimulainya konstruksi satelit Satria antara PT Satelit Nusantara dengan perusahaan asal Prancis, Thales Alenia Space atau TAS. Telah ditandatangani kontrak konstruksi satelit Satria ini sebesar 550 USD. B. Perkembangannya, pada 8 Juli 1976, Indonesia meluncurkan satelit Palapa A1 dari Kennedy Space Tanjung Canaveral AS dan menjadi tonggak sejarah dunia komunikasi Indonesia. Indonesia adalah negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik dengan menggunakan satelit GSO setelah Amerika Serikat dan Kanada. C. Jenis-jenis satelit. Satelit alami. Sesuai dengan namanya, satelit ini merupakan benda angkasa yang berasal dari alam, misalnya bulan sebagai satelit bumi. Sementara itu, bumi dan planet lainnya merupakan satelit alami dari matahari. Satelit buatan. Pengertian satelit buatan adalah benda angkasa yang sengaja dibuat manusia dan ditempatkan di tempat orbit dengan menggunakan peluncur. Fungsi satelit buatan ini cukup beragam, antara lain untuk komunikasi, mengawasi cuaca, pemetaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan fungsinya, satelit buatan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Satelit cuaca adalah sejenis satelit buatan yang digunakan untuk mengawasi cuaca dan iklim bumi. Berfungsi mengawasi kondisi iklim dan cuaca bumi. Adanya benda ini kita mengetahui presisi. Akan melanjutkan presentasi teman saya tadi, yang yaitu satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi global mikro. Berfungsi sebagai ilmiah atau sekian research satelit. Satelit yang menyediakan informasi meteorologi, data survei tanah atau remote sensing, radio amatir, dan berbagai aplikasi riset ilmiah lainnya. Satelit ini berguna untuk menyediakan data servis tanah, radio amatir, informasi meteorologi, dan aplikasi riset ilmiah. Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik permukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS milik Amerika Serikat. Selain itu ada juga GLONASS milik Rusia. Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik permukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS milik Amerika Serikat. Selain itu ada juga GLONASS milik. Satelit militer berguna untuk keperluan militer, misalnya pengamatan intelijen berdasarkan satelit navigasi dan komunikasi militer. Revolusi media. Media dalam komunikasi berasal dari kata mediasi karena mereka hadir di antara pemerintah dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut media massa. Media massa adalah saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara antara sumber peran dengan penerima. Hal yang termasuk dalam media adalah 1. Film, 2. Televisi, 3. Diagram, 4. Media cetak, 5. Komputer. Revolusi media telah membawa perubahan perilaku masyarakat, tak saja dalam mengakses informasi, namun dalam kegiatan memperluaskan informasi. Revolusi media harus diperhitungkan siapapun pelaku media ini jika hendak tetap bertahan dalam persaingan bisnis media. Perubahan di bidang media ini pula harus di sejarah perkembangan internet di dunia. Internet pertama kali dibentuk pada tahun 1969 oleh proyek lembaga ARPA dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan tujuan. Pada tahun 1960, Tim Berners-Lee menemukan World Wide Web atau WWW yang bisa digunakan publik untuk mencari situs website. Dari tahun ke tahun perkembangan teknologi semakin pesat dan sistem website pun semakin banyak. Saat ini tak hanya website, berbagai aplikasi semakin banyak dan memudahkan aktivitas digital kita seperti aplikasi sosial media dan seperti Instagram,
aplikasi berbagai video seperti YouTube, TikTok, ataupun aplikasi untuk belanja online seperti Tokopedia dan Shopee.